Pemirsa, KPU Jakarta telah menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno yang akan memimpin selama 5 tahun mendatang. Sejumlah pekerjaan rumah dan masalah Jakarta sudah menanti untuk segera dibereskan. Meski kedepannya bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta digadang-gadang akan menjadi kota global yang menembus target peringkat 20 besar. Jakarta akan segera memiliki pemimpin baru, yakni gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh warga Jakarta pada Pilkada serentak 2024. KPU Provinsi Jakarta telah menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan memimpin Jakarta . Jakarta menempati peringkat ke-30 sebagai kota termacet di dunia untuk tahun 2023. Peringkat pertama ditempati ibu kota Inggris, London. Tak pelak, aspek transportasi umum dan mobilitas pun menjadi kelemahan Jakarta menjadi kota global. Selain menyoal macet dan transportasi publik, langkah transformasi Jakarta menjadi kota global juga harus berhadapan dengan buruknya kualitas udara. Tercatat, indeks kualitas udara Jakarta di kisaran 120 hingga 170 dan masuk kategori tidak sehat. Di samping itu, permasalahan banjir, sampah, perumahan, hingga ketersediaan air bersih juga masih menggayuti kota metropolitan ini. Tim TV One mengabarkan. Apa saja pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru? Ya, langsung saja kita berdialog dengan Gubernur Jakarta 97 hingga 2007, Bang Yos. Pak Sutioso, selamat petang. Halo, selamat petang. Bang Yos, apa prioritas pekerjaan yang saat ini harus diselesaikan oleh Pramono dan juga Rano Karno, Bang Yos? Ya, yang pertama saya sebelumnya ucapan selamat dulu ya sama Mas Pram, sama Sidul akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan gitu. Dan kita juga patut bersyukur karena Pilkada Jakarta ini bisa berjalan lancar, tertib, aman, dan tidak ada aduan ke MK gitu ya, enggak ada, sehingga pengumuman pemenang ini bisa lebih cepat. Keuntungan bagi Pram dan Sidul ya, artinya dia punya waktu yang cukup untuk membuat rencana yang lebih baik selama akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan itu. Ya, nah terus kembali tadi tantangannya itu. Memang Jakarta ini kan meski nanti satu fungsi akan dipindahkan ke IKN yaitu pusat pemerintahan, tetapi fungsi-fungsi lain itu masih melekat ya, seperti katakan pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat
wisata, pusat kebudayaan, pusat pendidikan, masih banyak sekali gitu. Sehingga memang visi untuk menciptakan sebuah kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota besar harus terwujud gitu. Dan itu tidak mungkin bisa digarap oleh gubernur 1-2 periode gitu, harus berkelanjutan. Nah inilah sebenarnya Aldo ya yang ingin saya koreksi ya. Gubernur itu harusnya begitu menjabat itu mempelajari ya program-program apa aja sudah dilaksanakan pendahulu-pendahulunya ya. Lalu konsep-konsep apa aja yang sudah diciptakan yang harus diteruskan gitu. Jadi saya bisa bicara misalnya masalah kemacetan yang tadi disampaikan ya. Ini nggak akan selesai-selesai ya. Dan konsep pola transportasi makro ibu kota itu kan sudah kita buat tahun 2003 itu zaman saya itu kan ya, di mana ada monorail yang sekarang diganti LRT, ada subway di bawah tanah, rutenya ada busway, 15 koridor itu semua sudah ada. Itu harus diteruskan dan sekarang belum selesai gitu. Kalaupun itu sudah selesai jaringan itu ya juga mengakses ke tetangga kita Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Kalau kita tidak membuat peraturan lain, misalnya membatasi kendaraan di jalan, juga nggak akan berhasil. Ya, saya sudah studi banding ke kota-kota besar di dunia dan saya berhenti di ibu kota Kolombia. Mengapa? Karena Kolombia itu kasusnya kayak di Jakarta. Ruwetnya nggak karu-karuan, transportasi dan sekarang bisa tertib seperti itu. Dan itulah yang saya jadikan model. Maka ada busway, ada MRT, ada itu saya adopsi dari sana. Termasuk juga peraturan genap ganjil dan lain sebagainya gitu. Jadi kemacetan itu juga termasuk menanggulangi polusi udara yang tadi diceritakan oleh TV One ya. Kita Jakarta ini kota berpolusi dan tidak sehat ya. Dan dari survei 80% kontribusi polusi itu adalah dari kendaraan bermotor. Bermotor itu maksud saya kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan itu harus dikurangi gitu. Itu sebabnya kita menggelar transportasi umum gitu yang representatif, yang nyaman, aman, tepat waktu dan juga terjangkau tiketnya. Supaya terjangkau sementara kendaraannya modern bagaimana? Disubsidi oleh pemerintah itu kan. Dan ini sudah kita lakukan, mana ada 3.500 bisa keliling ke Jakarta naik busway kan nggak ada kecuali di Jakarta ini. Nggak apa-apa, kita mensubsidi tetapi banyak kendaraan yang diparkir di rumah gitu. Bang Yos, sekarang kan persoalan kemacetan menahun di Jakarta. Bang Yos, persoalan kemacetan menahun di Jakarta. Transportasi publik juga sudah ada. Lalu kalau versi Bang Yos dari pengalaman pernah menjabat di sini, solusi konkretnya apa Bang Yos? Putus. Bang Yos masih tersambung bersama kami? Gubernur Jakarta periode 97-2007. Yang terakhir tadi. Soal solusi konkretnya Bang Yos untuk mengatasi kemacetan meskipun sekarang sudah ada transportasi publik yang terintegrasi apa Bang Yos? Coba. Masih tersambung Bang Yos bersama kami? Masih. Bang Yos, kami ingin tahu solusi konkretnya untuk mengatasi kemacetan meskipun sekarang sudah ada transportasi publik yang terintegrasi Bang Yos. Ya, oke ya, saya jawab ya. Jadi transportasi itu sebenarnya kan belum terwujud sesuai dengan rencana kita dulu ya. Rencana yang saya bangun, saya bikin tahun 2003 ya. Dan busway koridor 1 Blok M Kota itu adalah cikal bakal dari transportasi massal ibu kota gitu kan. Itu ceritanya gitu. Jadi seperti misalnya subway kan baru dari mana itu ya, dari katakan Sudirman sampai ke Fatmawati gitu, terus belok ke Lebak Bulus itu kurang. Jadi rencana saya dulu setelah di Fatmawati itu langsung ke Depok dan Bogor gitu, tapi bukan lewat tanah ya. Untuk bisa memangkas biayanya pembangunan ini maka elevated lewat jalan raya gitu, di atas jalan raya nggak ada masalah.
Toh juga keretanya representatif sama aja, yang di bawah tanah maupun yang naik ke atas itu kan satu kereta gitu. Nah di Depok sana ada stasiun besar dan di Bogor, maka orang-orang Depok yang kerja di Jakarta selama ini membawa mobil atau motor turun di situ atau diantar keluarganya. Habis itu naik subway gitu. Begitu juga yang di Bogor. Nah, itu kan belum sampai. Oke. Ya. Rute monorail yang sekarang diganti LRT juga belum penuh, ya kan? Oke, Bang Yos, artinya itu masalahnya belum selesai hal itu. Prioritas, Lalu hal kalau itu pun sudah selesai, untuk dibenahi saat ini adalah memang sistem transportasi, begitu di Jakarta khususnya. Bagaimana? Yang paling prioritas, paling krusial untuk dibenahi ulangi. pada saat ini memang sistem transportasi, begitu Bang Yos? Iya, jadi rencana seperti busway, subway, LRT itu harus diselesaikan rutenya dulu, dan itu harus diintegrasikan dengan tetangga kita. Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Mengapa perlu begitu? Karena mereka ini sekarang membawa mobil masing-masing setiap hari gitu. Nah, diharapkan nanti kita perketat gitu masuk ke Jakarta itu. Kalau sudah ada kendaraan, mengapa dia harus pakai mobil sendiri gitu. Nah, sekarang ini belum terintegrasi masalahnya itu kan. Bang Yos, pesan apa yang ingin disampaikan Bang Yos kepada Gubernur terpilih Pramono Rano agar Jakarta jauh lebih maju dibandingkan sekarang? Ya, jadi ini begini ya, Mas Pram dan Sidul, Jakarta ini sering disebut namanya miniatur Indonesia ya, atau Indonesia miniatur gitu. Apa sih yang aneh? Indonesia itu adalah kemajmukannya gitu kan. Nah itu terwakili di Jakarta. Di Jakarta ini dari suku, dari Aceh sampai Papua terwakili semua di sini. Ya, lalu agama, 6 agama yang dijadikan pemerintah semua terwakili di sini. Ya, si kaya sekali di Jakarta, si miskin sekali juga ada di Jakarta. Yang bodoh juga ada di Jakarta, yang pintar-pintar juga ada di Jakarta. Jadi sangat heterogen. Itu maknanya apa? Itu potensi konfliknya tinggi gitu kan. Nah oleh karena itu Saudara Gubernur dan Wakil harus bisa memanage dengan baik keseragaman ini gitu. Jadi contoh-contoh yang sederhana saya titipkan ya. Misalnya ada perayaan agama, apapun agama itu, termasuk Konghucu, Buddha dan sebagainya ya. Kalau diundang Saudara Gubernur jangan pernah tidak hadir. Harus hadir di perayaan-perayaan agama yang berbeda-beda itu. Begitu juga ada paguyuban kumpul, apakah dia suku Ambon, apa dia suku Batak, atau ya hadirlah di paguyuban itu. Supaya semua suku, semua agama menganggap bahwa Mas Pram dan Bang Dul itu memang gubernur mereka gitu, semuanya dari berbagai-bagai suku itu. Nah yang kedua juga bahwa masalah-masalah klasik itu harus segera digarap, diselesaikan. Tadi sudah saya kupas masalah masalah macet ya. Kemudian masalah banjir juga sudah ada konsepnya. Bagaimana mengatasi rob itu adalah dibangun giant seawall gitu kan. Bagaimana mengatasi cekungan-cekungan yang 30% di kota Jakarta ini dipasang pompa-pompa air sudah ada. Nah, yang paling berat adalah mengatasi banjir atas sebab 13 sungai yang mengalir dari selatan itu ke Jakarta. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta sendiri di hilir saja. Di hulu harus dibuat tindakan-tindakan tertentu. Dan itu sudah ada konsepnya. Di titik-titik mana kita bangun situ-situ raksasa di selatan di Bogor maupun di Depok ya. Untuk apa? Untuk membelokkan sungai-sungai itu gitu. Sebelum masuk ke Jakarta. Sehingga yang masuk ke Jakarta bisa kita atur. Nah ini kan karena melewati 3 provinsi, Jawa Barat, Banten, dan DKI, tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta sendiri. Harus oleh pemerintah pusat. Baik Bang Yos. Dari pemerintahan rejim ke rejim bolak-balik ganti itu saya nggak pernah melihat ada tindakan nyata mengatasi banjir Jakarta ini oleh pemerintah pusat gitu. Nah ini harus dikomunikasikan antara gubernur dengan menteri PU gitu kan. Baik. Ya bahwa perlu dibangun situ-situ raksasa di sana gitu. Lah kecuali itu mengatasi 13 sungai di hilir juga belum terpenuhi. Namanya sungai di Jakarta ini kan dihuni semua oleh penduduk kan. Jadi sepanjang belum terjadi normalisasi ya belum dilakukan ya masih terus kayak begitu.
Ya, sungai yang tadinya 75 meter sekarang tinggal 30-40 meter. Itu harus dikembalikan gitu. Nah, oleh karena itu program pemerintah yang akan membangun rumah massal itu harus dikoordinasikan gitu. Berapa yang bisa dibantu pemerintah, berapa yang bisa dikeluarkan dana oleh DKI, harus dibangun secara massal. Dan orang-orang tinggal di kolong-kolong jembatan, di kolong-kolong, di pinggir-pinggir sungai harus dipindahkan ke rumah-rumah susun yang lebih sehat gitu. Itulah kerjaan-kerjaan besar Anda, dan saya sebagai senior, kapan saja Anda butuh kami sebagai namanya senior, pernah mengalami kan, ya saya ingin memberikan saran-saran kapanpun saya. Karena saya juga mimpi kapan sih Jakarta ini benar-benar jadi kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia. Terima kasih banyak Gubernur Selamat Jakarta. bekerja, Bung. Terima kasih banyak Gubernur Jakarta periode 97-2007, Sutioso sudah bergabung di Kabar Petang.